Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy di playlist cara dan tips supaya dietmu bisa konsisten. Dan kali ini aku akan berbagi tips soal memperbaiki hubungan kamu dengan makanan. Karena seringkali habis orang diet, hubungannya dengan makanan memburuk. Menganggap ada makanan yang baik, ada makanan yang buruk. Kalau makan ini aku jadi gendut, kalau makan ini aku jadi kurus. Nah, supaya tidak seperti itu, aku mau kamu lihat cerita berikut ini. Di dunia diet, seringkali orang membagi makanan menjadi seperti ini. Ada makanan yang bikin gendut, dan ada makanan yang bikin kurus. Ada clean food, ada dirty foods. Ada makanan yang sehat, dan ada makanan yang tidak sehat. Ada healthy foods, ada junk foods. Ada good foods, dan ada juga bad foods. Ada makanan yang guilt free, atau ada juga makanan yang bikin kamu merasa bersalah alias guilty. Sebenarnya kalau pembagiannya demikian, ini kurang tepat dan logikanya juga kurang benar. Kesalahan logika ini disebut kesalahan either atau or fallacy, atau ada juga yang menyebut black and white fallacy atau false dichotomy. Statement seperti tadi itu menyebabkan seolah-olah cuman ada dua pilihan atau dua hasil aja. Kalau nggak milih ini, ya milih yang itu. Kalau nggak jadi gini, ya jadi gitu. Kalau nggak hitam, ya putih. Padahal, pilihan atau hasilnya belum tentu cuma dua itu tadi. Ini adalah suatu bentuk kesalahan logika. Ini sama seperti statement misalnya seperti ini. Kalau kamu dapat uang, harus ditabung. Rajin menabung, pasti besok jadi kaya. Kalau kamu tidak menabung, nanti jadi miskin. Emang bener, pilihannya cuma menabung jadi kaya, kalau nggak nabung jadi miskin. Bisa aja yang nabung nggak kaya-kaya, karena memang pengeluarannya banyak. Dan bisa aja yang nggak pernah nabung, uangnya itu diputar terus, jadi malah pemasukannya makin banyak. Contoh lain lagi, kalau kamu sudah lulus SMA, harus kuliah. Anak kuliah pasti sukses. Kalau tidak kuliah, nanti tidak sukses. Emang benar seperti itu? Bukannya banyak juga yang lulusan kuliah S1 gitu, tapi nganggur. Dan ada juga yang nggak kuliah, tapi malah jadi pebisnis. Contoh lain deh, menggolongkan orang berdasarkan logika yang salah ini. Seperti, kalau kamu mendukung social distancing, berarti kalau nggak kamu kacung WHO, ya tidak peduli akan rakyat kecil yang susah makan. Di rumah aja mereka nggak bisa dapat uang. Ya belum tentu pilihannya cuma dua tadi itu. Bisa aja orang yang social distancing tadi memang mau menjaga kesehatannya, mau menjaga kesehatan keluarganya, takut nularin orang lain. Dan belum tentu dia tidak mendukung orang lain yang mau kerja. Biarin aja, yang penting dia social distancing. Dan belum tentu dia juga ngikutin berita dari WHO. Kok dituduh kacung WHO? Nah, jadi logika-logika seperti tadi itu termasuk kesalahan logika yang disebut either atau or fallacy, black and white fallacy, atau false dichotomy tadi. Dan seperti yang sudah aku ceritakan di awal video tadi, kesalahan logika ini juga muncul di pembagian makanan-makanan tadi. Seolah-olah pilihannya cuma dua. Kalau nggak makanan yang bikin gendut, ya makanan yang bikin kurus. Kalau nggak makanan yang clean food, ya makanan yang dirty foods. Kalau nggak makanan sehat, ya makanan tidak sehat. Nggak begitu, semua itu tergantung gaya hidup totalnya. Contoh deh, misal kamu lihat ada orang makan nasi merah, brokoli rebus, dan juga ayam rebus. Nggak pakai minyak, garamnya super dikit, non MSG. Sehat sekali kan kelihatannya? Harusnya digolongkan jadi clean food ya. Bisa aja orang yang makan seperti itu tidak bisa makan porsi terlalu banyak karena kurang menggoda. Sudah rendah kalorinya, porsinya nggak bisa banyak, malah total kalorinya kurang dari BMR, yang sebenarnya kurang sehat juga. Banyak tuh yang DM aku tanya, aku makan 1000 kalori tapi sudah kenyang, gimana ya? Ya mungkin makanannya seperti ini. Dan juga karena terlalu low fat, malah asupan lemaknya kurang, terjadi gangguan hormonal. Lalu pelaku juga tidak bisa menikmati hidup karena tiap diajakin jajan keluar nggak mau, takut gendut. Jadinya kehidupan sosialnya terganggu dan malah bisa jadi stres. Yang terlihat sehat belum tentu sehat kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Contoh lain lagi deh kebalikannya. Ada orang makan di fast food, nasi, ayam crispy 2 potong, minumnya cola. Wah, sudah pasti nggak sehat ya. Orang isinya karbo sama gorengan bertepung ditambah gula dari cola lagi. Belum tentu. Bisa aja orang yang makan makanan seperti ini, gaya hidupnya ternyata sangat aktif dan olahraganya giat banget. Dia bisa makan sampai hampir 3000 kalori per hari. Dan makanan tadi di total baru 1000 kalorian. Dia masih bisa makan 2000 kalori lagi. Dan biasanya 2000 kalorinya itu dia masukkan campuran berbagai makanan yang bisa melengkapi zat gizinya. Di total-total ternyata dalam sehari meskipun makan makanan yang digolongkan junk food tadi, karbo, protein, dan lemaknya sudah sesuai target makronutriennya dalam sehari.
dan itu sudah sesuai program dia dan jadinya malah badannya sehat. Jadi paham ya dari cerita tadi ya, tidak bisa kita menggolongkan makanan tertentu menjadi makanan yang bikin gendut atau makanan yang bikin kurus, clean food atau dirty foods, good foods atau bad foods, sehat tidak sehat. Semua itu tergantung gaya hidup menyeluruh. Nah, kenapa aku cerita soal ini di playlist konsisten diet ini? Karena banyak orang tidak bisa konsisten diet karena salah mindset tadi. Terlalu membeda-bedakan dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan makanan. Takut dengan makanan tertentu. Terobsesi dengan makanan tertentu. Bahkan, kalau sampai berlebihan, bisa tergolong eating disorder, alias gangguan makan atau penyimpangan perilaku makan. Ini tidak normal. Ada yang namanya ortoreksia, yakni gangguan makan karena terlalu terobsesi pada makanan yang dianggapnya sehat. Jadi pola makan sehat yang diharapkan bikin orang makin sehat tentunya, kalau sampai berlebihan dan logikanya ke makanan salah kayak contoh black and white fallacy tadi, malah bisa jadi eating disorder loh. Dampaknya bisa buruk ke fisik, seperti malnutrisi yang sudah aku contohkan tadi dan berbagai efeknya. Psikologisnya juga terganggu, jadi cemas, takut kepada makanan, merasa bersalah, jadi sangat concern ke body image, dan juga berbagai efek psikologis lainnya. Serta terjadi gangguan di hubungan sosial juga, misal mengisolasi diri dari ajakan makan keluar ataupun jajan. Kelainan ini sering muncul pada orang yang terlalu kaku dietnya alias rigid. Makanya aku seringkali di diet santuy ini menggalakkan yang namanya prinsip flexible dieting, alias dietnya fleksibel aja, nggak perlu terlalu kaku. Coba deh dicek, kira-kira dari kamu yang nonton video ini, ada nggak yang punya ciri-ciri seperti orang ortoreksia tadi? Kalau ada yang merasa, coba cerita di komen. So, mulai sekarang, misal nih, kamu lihat donat, jangan mikir, bikin gendut, karbo, bahaya, udah tepung, manis lagi, auto diabetes. Nggak boleh makan ginian, pokoknya nggak sehat. Mungkin better mikirnya jadi gini. Oh, donat nih, sumber karbohidrat. Karena tepung plus manis juga, indeks glikemiknya mungkin tinggi. Jadi bisa nih buat sumber energi kalau pas butuh energi yang cepet-cepet, semisal habis latihan. Oh, donat, isinya karbo tuh. Karena karbo butuh temen makan protein nih, biar makin lengkap nutrisinya. Enak kali ya donat sama susu buat cemilan. Oh, donat, kalorinya 300-an nih di aplikasi. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kaloriku sehari, tetap makan aja nggak masalah. Ini donat. Iya, donat. Udah, gitu doang. Iya, betul. Endingnya itu donat. Udah, nggak usah mikirin aneh-aneh. Ya udah, itu donat. Itu cuma salah satu jenis makanan bernama donat. That's it. Nggak perlu mikir aneh-aneh, karena memang nggak ada yang aneh dari donat. Jadi, tips konsisten dari ini adalah nggak perlu terlalu terobsesi menggolongkan makanan menjadi sehat dan tidak sehat. Semua makanan bisa menjadi sehat asalkan kamu pintar mengaturnya masuk ke pola makanmu. Sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhanmu sendiri. Nah, sekarang sudah paham ya? Tidak ada makanan yang 100% baik, tidak ada makanan yang 100% buruk. Itu semua tergantung kondisimu dan bagaimana kamu mengaturnya masuk ke dalam pola makanmu sehari-hari. Even seperti gorengan pun, yang orang bilang kalau nggak junk food, makanan kotor kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau tidak mendominasi program dietmu, ya itu nggak masalah kayak gitu. Kalau mendominasi, mayoritas makanannya gorengan semua, nah itu baru perlu dipertanyakan. Yang penting ingat, kalau di diet santuy biasanya aku membaginya menjadi makanan berfaedah, yakni yang nutrisinya banyak gitu, memang ada fungsinya banyak sekali buat tubuh, dan makanan kurang berfaedah, yang memang kandungan nutrisinya kurang, tapi mungkin kalorinya tinggi. Nah, kamu perlu dominan mengkonsumsi yang makanan berfaedah, dan sesekali boleh dengan diatur makan makanan yang kurang berfaedah. Intinya semuanya diatur dengan moderasi. Paham ya? Supaya konsisten, kamu tidak perlu membenci makanan, karena semuanya bisa masuk ke pola makanmu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Aku masih punya banyak tips lainnya supaya kamu bisa konsisten diet. Kalau belum, kamu bisa subscribe, pencet bell notifikasinya, supaya nggak ketinggalan kalau aku sudah upload video terbaru. Like jika video ini berguna, dan tinggalkan komentar di bawah kalau kamu ada pertanyaan terkait soal diet. See you di video selanjutnya.